Kuliah atau kerja itu kayak pilihan sulit melebihi pilihan ganda gitu. Padahal cuma dua opsi tapi kenapa susah banget gitu buat milih. Gua dari SMP suka banget sama hal editing. Mulai dari edit foto, video, sama buat gambar. Sebenarnya bukan karena keinginan gua pribadi, tapi emang kebanyakan teman-teman gua itu pada suka ngedit. Jadi kayak ikut ke bawah aja gitu. Singkat cerita, gua lulus SMP jadi mutusin buat lanjut ke SMA atau SMK. Sebenarnya kalau ada SMK jurusan tentang ngedit-ngedit kayak multimedia atau di cafe, gua bakal masuk situ. Tapi SMK yang deket dari rumah di tempat gua cuma ada SMK yang jurusannya itu Kria, Elektro sama Busana. Gua waktu itu sempat mikir gitu, mending masuk SMA aja jadi bisa dapat opsi lagi mau kuliah atau kerja. Kalau masuk SMK misal ambil jurusan Kria itu lulus langsung cari kerja kan ya. Dan waktu itu gua masih pengen belajar gak mau langsung kerja. Gua juga mikirnya kalau kerja kan gak mesti sesuai sama jurusan yang kita ambil gitu. Jadi ya gua milih masuk SMA aja. Wah, SMP aja udah pinter gitu ya bang pemikiran lo? Iya jelas. Sebenarnya alasan utama ya karena banyak temen gua yang pilih SMA guys. Pemikiran gua waktu SMA juga positif banget mau kuliah. Mulai mikirin jurusan apa yang mau gua ambil sama planning ke depan kalau udah selesai kuliah mau ngapain. Karena kesukaan gua dalam hal editing masih melekat, waktu SMA itu jadi hobi yang paling gua suka banget. Nomor 2 setelah nge-push. Sampai ada teman sekelas gua yang punya hobi yang sama. Terus dia juga suka buat gambar vektor. Tanpa basa-basi gua langsung nyerap semua ilmu yang dia punya mulai dari edit foto, buat vektor bahkan dulu sempat bikin channel YouTube bareng soal editing. Next konten mungkin bakal gua ceritain. Dan karena teman gua ini sekarang gua juga jadi bisa gambar. Gua makin tertarik banget buat ambil jurusan yang bahas soal editing. Gua juga mau kasih tahu kalau ini orang-orang yang paling gua benci. Nanti gua ceritain kenapa gua benci banget sama orang-orang ini. Seiring berjalannya waktu, gua mulai cari-cari info tentang jurusan kuliah yang lumayan cocok buat gua. Yang sekiranya banyak dibutuhin waktu kerja sama ada hal tentang editing. Setelah mikir lama, akhirnya gua mutusin buat pilih jurusan ilmu komunikasi. Gua lihat prospek jurusan ini tuh banyak banget gitu. Dan yang paling gua suka ada tentang fotografi. Itu tuh hal yang paling pengen gua pelajari. Tapi masuk kelas 3 SMA seluruh sekolah libur gara-gara penyakit ini. Proses belajar online nggak ada yang masuk di kepala gua. Ditambah karena nggak boleh keluar rumah bikin gua nggak bisa dapetin info tentang kampus dari teman-teman gua. Singkat cerita waktunya kelulusan yang ada di pikiran gua waktu itu cuma kuliah, dan kuliah. Ada dua teman gua yang punya pilihan dan pemikiran yang berbeda. Yang satu pengen kerja alasannya kalau kuliah itu cuma nunda pengangguran selama 4 tahun. Ujung-ujungnya juga kerja. Mendingan sekalian langsung kerja aja, bisa dapat duit, bisa beli ini itu, bisa bantu orang tua. Kalau punya duit mau kuliah juga bisa. Gua yang denger itu mikir, benar juga ya. Teman gua satunya pengen kuliah karena katanya kuliah itu penting. Ilmu itu nggak akan pernah hilang, malah makin bertambah seiring waktu. Dan background kuliah itu penting buat ngelamar kerja. Kalau lo kuliah biasanya kesempatan keterima kerja lebih tinggi. Gua dulu lebih pilih pemikiran teman gua yang kuliah, makanya pengen banget bisa kuliah. Hari pendaftaran tiba. Gua milih 2 jalur buat masuk kuliah. Yang pertama SNMPTN. Ini tuh intinya jalur nilai rapot. Kalau nilai lo sesuai ya lo bisa masuk tanpa harus ujian lagi. Ini juga jalur yang gua incer biar gak usah ikut jalur kedua. Jalur kedua itu SBMPTN. Kalau ini intinya ujian lagi buat masuk ke universitas kalau ujian pertama tadi lo nggak lolos. Hari pengumuman tiba. Di sekolah gua waktu itu ada sekitar 20-an lebih kayaknya yang daftar kuliah. Semua orang sangat pede gitu kalau keterima. Soalnya ada satu universitas yang udah kerjasama dengan sekolah gua udah dari lama. Jadi ya semua murid harusnya bisa keterima di universitas itu. Tapi waktu hasil pengumuman dari banyaknya murid yang daftar ke universitas itu cuma satu yang keterima. Dan lu inget orang-orang yang gua benci ini? Karena mereka yang bikin kita adik kelas jadi kena imbasnya. Jadi tahun kemarin kakak kelas ini pada daftar kuliah dan banyak yang keterima. Tapi pas udah keterima malah banyak yang nggak jadi kuliah. Itu yang bikin sekolah gua di blacklist dari universitas. Dan itu yang membuat kerjasama yang dibangun bertahun-tahun sekolah sama universitas runtuh seketika. Imbasnya kena adik kelas kayak gua dan itu mungkin masih berlanjut ke adik kelas selanjutnya. Emang orang-orang goblok sih ini. Kalau emang nggak niat kuliah ya nggak usah kuliah gitu. Malah jadi nyusahin adik kelas kan jadinya. Sabar. Jalur pertama nggak lolos dan jalur kedua juga gua nggak lolos.
Hari itu rasanya sedih banget. Mau ngapa-ngapain juga males gitu. Teman-teman yang lain juga banyak yang gak keterima. Ada yang pengen kerja aja daripada nunggu tahun depan. Tapi ada juga yang mau gebir buat ikut ujian tahun depan. Dan gue yang masih sedih bingung gitu. Ini mau gebir setahun apa kerja aja? Beberapa hari cuma scroll sosmed terus gue lihat ada banyak akun yang jual jasa gambar. Gue yang mikir daripada sedih terus gak ada untungnya mending bikin ulang rencana dari nol lagi. Dari lihat postingan orang gue juga tertarik bikin usaha yang sama, yaitu jasa gambar vektor. Gue coba tawarin jasa gue gratis biar ada portofolio yang bisa gue pajang di sosmed. Banyak yang nolak tapi ada juga yang mau dibuatin vektor gratis. Bulan ketiga ada customer pertama yang mau order. Gua seneng banget walaupun dia nggak bayar. Tapi nggak apa-apa, gue coba ikhlas aja pasti ada rezeki lagi. Dan bener aja, bulan keempat gue bener-bener gak nyangka karena mulai banyak yang order jasa vektor gua. Waktu itu gue nggak nyangka banget yang semula cuma iseng hobi tapi bisa ngasilin duit. Dari situ juga gue mutusin buat gak lanjut kuliah dan pilih fokus kembangin bisnis gue itu. Pada akhirnya gue pilih pemikiran teman gue yang milih kerja tadi. Tapi kalau ada uang gue masih pengen kuliah. Buat yang penasaran gambar-gambar gue bisa cek aja IG gue Rifki Art. Tapi sekarang udah close order karena gue lagi fokus buat jualan cermin di Shopee. Oke, ini gue ceritanya udah panjang banget. Kuliah atau kerja itu sama-sama bagus, ada plus minusnya masing-masing. Dan sedikit saran aja dari gua, fokusin aja sama apa yang lu pengen. Banyakin skill yang lu bisa karena itu nggak ada ruginya. Malah skill lu bisa aja berguna buat masa depan dan malah jadi cuan. Buat juga beberapa opsi rencana 2 atau 3 gitu. Kita juga nggak tahu di masa depan apa yang akan terjadi. Kalau rencana A gagal, lo masih punya rencana yang lain buat lo coba. Dan mungkin malah itu rencana yang terbaik buat lo. Semoga aja kalian bisa dapat hal positif dari cerita gua ini. Jangan lupa subscribe biar gua makin semangat bikin kontennya. Oke guys, bye-bye.